Rizka Barsya. Oke, di channel Rizka Barsya untuk konten gue yang ke-7 kali ini seperti biasa nih, karena ada perkembangan dari timnas, makanya gue langsung bahas nih tentang perkembangan timnas, tentang berita timnas yang kemarin 2-3 hari lalu lah kalau nggak salah gue lihat, gue pantau ada pengundian dari babak kualifikasi jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Menarik, kita bahas ya guys, Sobat Garuda. Oke, kalau melihat dari undiannya, kalau gue lihat di perkembangannya, memang mungkin teman-teman udah pada tahu sih kalau timnas Indonesia memang akan bertemu siapa? Brunei Darussalam, bener banget. Brunei Darussalam, negara tetangga kita. Alhamdulillah, pertama kali ya kita ucapin dulu. Nah, lawannya Brunei Darussalam yang memang secara tradisi sepak bola, secara pengalaman sepak bola internasional, kemudian rekor pertemuan dengan Indonesia juga ya bisa dibilang jelek lah. Kenapa gue bisa bilang jelek? Karena memang Indonesia ketemu Brunei dari beberapa kali pertemuannya lebih banyak menangnya, dan menangnya juga nggak sedikit, banyak gol yang diciptakan gitu. Jadi melihat hasil ini ya gue bersyukur karena Indonesia ketemu Brunei ya kan. Timnas Indonesia juga kan sekarang ini sedang berprogres, sedang banyak pemain-pemain muda ya kan, semenjak dipegang Sintayong juga berkembang gitu. Jadi kalau melihat hasil ini gue sih optimis ya. Gue sebagai pendukung timnas Indonesia, timnas Garuda, gue optimis Indonesia bisa lah menang lawan timnas Brunei, bisa lah kita ngantongin Brunei gitu kan. Gue harap sih seperti itu, tapi kita juga nggak boleh nggak respect lah sama Brunei ya. Ya siapa tahu mereka juga sebetulnya lagi mulai berkembang, meskipun kalau melihat sejarah belakangnya agak lama ya, agak sulit gitu melihat Brunei kayaknya berkembang. Nah, undiannya Indonesia ketemu Brunei, itu artinya apabila Indonesia lolos, jadi pada saat drawing kemarin itu kan langsung juga dibuat grup yang dimana grupnya itu sudah ada lawan-lawan dari Indonesia yang nunggu. Mungkin teman-teman udah pada tahu sih, tapi nggak apa-apa, gue ulas lagi aja, ringan lah, receh kalau gue gitu, ala channel Rizka Barsya. Kita ngobrol ala tongkrongan aja. Kalau melihat lawan-lawannya, ada Irak, ada Vietnam lagi. Vietnam kayaknya seneng banget sama Indonesia nih. Kemarin di drawing Piala Asia 2023 kita segrup. Sekarang di kualifikasi Piala Dunia 2026 segrup lagi. Kalau bisa menang sih ya, tapi yang bisa menang lah. Itu dong, masa nggak yakin, harus yakin dong menang. Satu lagi Filipina. Kalau melihat calon lawan-lawan Indonesia nih, yang nanti menunggu di babak atau di round kedua, ada Irak, ada Vietnam, ada Filipina. Kalau gue sih optimis. Atau gue bisa bilang optimis. Sekarang gini, Indonesia kalau melihat perkembangannya 2 tahun, 3 tahun ke belakang semenjak dipegang Sintayong berprogres. Setuju nggak lu semua teman-teman Sobat Garuda? Setuju dong sama gue, berprogres. Nah, kalau berprogres kalah menang, tapi kan ups and down, tapi kan tetap grafiknya terus naik ke atas gitu. Artinya timnas Indonesia tuh sebetulnya semenjak dipegang Sintayong punya peluang lah gitu, punya permainan yang lebih enak ditonton. Nah, ketika pas drawingnya kelihatan, pas drawingnya muncul, sudah dipastikan akan lawan-lawan siapa aja, gue melihat peluang itu ada, gue melihat peluang itu terbuka. Oke, ada Vietnam, oke, ada Irak, tapi ada Filipina. Tapi kan Filipina di atas Indonesia peringkatnya. Tunggu dulu, peringkat boleh di atas, tapi secara permainan boleh jadi Filipina di bawah kita, boleh jadi kita bisa ngimbangi, bahkan bisa kalahin Filipina. Ada Vietnam, ya Vietnam memang sih sering jadi batu sandungan kita, sering jadi lawannya belit lah buat Indonesia gitu. Karena setiap kali kita ketemu memang ada banyak drama, ada banyak momen-momen yang kurang enakin lah buat Indonesia gitu kan. Makanya gue melihat
Mungkin yang patut diwaspadai Irak. Kalau Irak tipikal permainan Timur Tengah, permainan fisik, bola-bola atas. Kemudian mereka juga kan secara taktik pemain pun juga mungkin sebagian besar bermain di luar di Eropa, atau di liga-liga yang jelas kualitasnya lebih bagus daripada kita ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup diri, kita juga tidak bisa inferior, kita juga nggak boleh jadi nggak yakin, jangan gitu. Karena Indonesia gua secara yang memang sudah menonton timnas dari lama lah, dari SD gua nonton timnas, gua tahu perkembangan timnas lah istilahnya, walaupun gua ngikutin perkembangannya dari kecil sampai sekarang dipegang Sintayong, memang beda permainannya beda. Itulah yang bikin gue ngerasa kita punya peluang meskipun lawannya juga berat-berat, meskipun lawannya juga nggak ringan, tapi pemain-pemain kita kan udah pemain-pemain muda, sudah banyak jam terbangnya sudah banyak. Ya meskipun ada beberapa yang masih perlu ditambah lagi jam terbangnya, tapi kayak pemain-pemain muda, Rizky Ridho, Marcelo Ferdinand, ya kan, belum ditambah nanti ada pemain-pemain naturalisasi, pemain berdarah Indonesia lah, ada Shane Nama, ada Alvin Beger, ada Jordi Amat, itu pemain-pemain kombinasi pemain senior, pemain muda yang bermain di luar, pemain lokal kita juga yang memang punya potensi, yang punya permainan bagus juga akhirnya dari Sintayong. Jadi kalau gua sih secara pribadi gua merasa yakin bahwasannya Indonesia punya peluang untuk bisa melangkah lebih jauh. Gua berharap banget timnas era ini bisa melangkah lebih jauh, bisa syukur-syukur bisa tembus sampai putaran terakhir nanti, syukur-syukur banget bisa sampai masuk ke 8 tim yang nanti lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi Sobat Garuda, kita harus terus dukung timnas, kita harus terus memberikan support untuk timnas. Dan gua juga melalui konten gua ini di channel Bisa Basya, tapi khusus untuk timnas gua juga mengabarkan melalui channel ini akan memberikan update terus terkait timnas, kemana seperti apa. Oke Sobat Garuda, sekian dulu channel gua, konten ke-7 gue ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada Sobat Garuda. Jangan lupa di like, komen yang positif ya, yang memberikan masukan, yang memberikan supaya channel gue bisa berkembang. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Salam Garuda.